apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sumur milik warga tercemar bahan bakar minyak di Desa Betung Selatan, Kabupaten Pali bertambah menjadi 3 sumur. Kebakaran yang menimpa warga di kawasan lorong Masjid Jamik Palembang membuat 10 kepala keluarga tak lagi memiliki rumah. Saya ajak Anda mencicipi beragam makanan jadul di Festival Makanan Bingen. Kita ke informasi pertama, sumur milik warga yang tercemar bahan bakar minyak Pertalite di Desa Betung Selatan, Kabupaten Pali bertambah menjadi 3 sumur. Akibatnya warga kini kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jumlah sumur warga yang tercemar bahan bakar minyak di Desa Betung Selatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali kembali bertambah. Tercatat sudah ada 3 buah sumur warga yang mengeluarkan aroma menyengat dan berwarna biru. Warga pun kini kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pemilik sumur baru mengetahui air sumurnya tercemar setelah sempat meminumnya. Saat dilakukan pemeriksaan pun air sumur miliknya mengeluarkan aroma menyerupai gas dan telah berubah warna menjadi biru. Meski telah dikuras, minyak tetap keluar dari dalam sumur. Itu bau bau minyak. Nah, itu minyak lah pokoknya itu. Ini sumur ini belinang-linang. Nah, itulah sama itu belum minyak. Belum berubah warna tuh belum. Semalam baru berubah warnanya. Memang sering kita menggunakan air di sini. Ini memang ini nih makin gini lah. Tiap hari. Tiap hari pakai. Nah, kemarin sangkan itu bau nyengat nian sempat aku ini nana air di Magicom pas balik Mantang itu minum. Pas minum itu mual temuta. Pemerintah Kabupaten Pali bersama Polres Pali dan pihak Pertamina telah mendatangi lokasi untuk memastikan minyak yang mencemari sumur warga adalah jenis Pertalite. Namun belum diketahui dari mana asal minyak tersebut. Yang di sumur katakan minyak Pertalite. Jadi kami langsung ke lapangan bersama-sama tim dari Polres maupun kami menghubungi pihak Adera membuktikan apakah memang betul di 3 sumur ini ada minyak tersebut. Ternyata setelah kami lihat di lapangan memang kelihatan ada minyak, tapi minyak sudah jadi kelihatannya seperti Pertalite. Hingga kini masih dilakukan pemeriksaan terhadap agen penjualan minyak Pertashop di lingkungan sekitar rumah warga. Diduga minyak yang mencemari sumur warga itu berasal dari rembesan bunker atau tempat penampungan minyak yang jaraknya tidak jauh dari rumah warga. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, warga yang sumurnya terdampak telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Informasi selanjutnya, kebakaran yang menimpa warga di kawasan lorong Masjid Jamik Palembang membuat 10 kepala keluarga kini tak lagi memiliki rumah. Mereka terpaksa mengungsi ke rumah keluarga atau tetangga. Sisa-sisa kebakaran masih terlihat jelas di kawasan Jalan Masjid Jamik Pelaju, Kota Palembang. Duka pun sangat terasa. Ada 10 keluarga yang kini tak lagi mempunyai tempat tinggal. Rumah mereka nyaris rata dengan tanah dilalap si jago merah. Kini mereka terpaksa mengungsi ke rumah keluarga atau tetangga. Berharap bantuan dari Provinsi Sumatera Selatan pun tak bisa karena bantuan tak kunjung tiba. Pas lari benar-benar cuma bawa baju di badan aja, dan bahkan adik saya pun nggak pakai baju, pakai boxer, bahkan dalaman pun enggak, karena kan posisinya kan pagi masih subuh gitu. Dari rumah kosong tadi langsung ke rumah saya nyamber. Harapannya gimana, Mbak? Tentunya harapannya bantuannya, Mbak, soalnya benar-benar nggak ada apa-apa lagi gitu. Kebakaran yang terjadi Minggu pagi diduga berasal dari sebuah rumah kosong. Kronologinya ya kebakaran, cuman kebakaran itu kita belum tahu, masyarakat sebelah-sebelah itu tidak tahu penyebabnya apa.
Karena rumah awal yang terbakar itu rumah kosong. Kejadiannya 6:30 yang sudah diketahui, tapi api itu sudah besar. Yang tetangga sebelah itu. Api yang muncul di kawasan padat penduduk membuat 5 rumah dalam sekejap binasa. Meskipun dugaan sementara muncul dari rumah kosong, namun polisi masih mencari penyebab pastinya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebelumnya 5 rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk di Kota Palembang ludes terbakar. Api dengan cepat melahap bangunan yang umumnya terbuat dari papan tersebut. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kawasan Jalan DI Panjaitan, lorong Masjid Jamik, Pelaju, Palembang pada Minggu pagi. Belasan anggota pemadam kebakaran bersama warga berupaya untuk memadamkan api. Namun banyaknya rumah warga yang terbuat dari papan membuat api sulit untuk dijinakkan. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan sedikitnya 5 rumah warga. Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Pas keluar tuh api sudah besar tinggi. Nah yang rumah di sebelahnya tuh yang habis itu total barang-barangnya tidak pacak lagi keluar. Kalau sudah dikelilingi ya motor habis, motor beda tak keluar. Jadilah dimakan api kalau nah. Api dari mana mulai? Dari rumah kosong ini. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Rumahnya dempet, kosong ini kalau ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,9 kg dan ganja sebanyak 70,8 kg. Narkotika tersebut didapatkan dari hasil ungkap kasus pada bulan Mei hingga Juni 2023. Pemusnahan barang bukti narkotika ini didapat dari hasil ungkap kasus di bulan Mei dan Juni 2023. Terhitung dari 6 laporan polisi dengan 11 tersangka yang sebagian besar adalah kurir narkotika. Dari 11 tersangka yang ditangkap terdiri dari kasus narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Tersangka pengedar sabu-sabu merupakan warga Sumatera Selatan, sedangkan untuk tersangka narkotika jenis ganja merupakan warga Padang, Sumatera Barat. Jumlah ganja yang disita mencapai 70.860 gram membuat pihak Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan masih terus melakukan pengembangan kasus. Sementara barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita sebanyak 1.965 gram. Jadi memang dalam beberapa kasus kita tidak langsung melakukan rilis karena ada kepentingan untuk pengembangan. Ya, termasuk misalnya dalam kasus pengungkapan ganja yang sudah kita berhasil ungkap sebanyak 70 kilo ini, kita melakukan pengembangan sampai dengan melakukan penangkapan jaringannya di Jakarta. Sehingga memang untuk menjaga informasi itu bisa terjaga dengan baik dalam rangka pengembangan, kita tidak dulu melakukan rilis. Nah, pada saat ini kita sampaikan untuk diketahui oleh masyarakat bahwa inilah hasil pengungkapan yang sudah kita lakukan. Untuk narkoba jenis sabu-sabu akan dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampurkan dengan larutan deterjen dan pembersih lantai. Sedangkan narkotika jenis ganja akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang.